Apakah kalian tahu bagaimana seseorang bisa dipilih menjadi gladiator di Romawi kuno? Hanya sedikit pertunjukan dalam sejarah yang menarik perhatian orang seperti pertarungan gladiator Romawi kuno. Pertarungan gladiator merupakan sebuah kekuatan budaya yang cukup signifikan untuk meninggalkan jejaknya pada hukum, seni, dan politik Romawi. Gladiator Romawi awalnya dipilih dari berbagai penjahat, budak, dan tawanan perang, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup sukarelawan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang gladiator dipilih? Proses seleksi adalah proses langkah demi langkah yang terencana. Orang Romawi kuno memilih orang-orang yang ditakdirkan untuk mempertaruhkan nyawa mereka di arena. Gladiator biasanya dipilih dari kelompok penjahat, budak, dan tawanan perang. Banyak yang dipilih untuk peran ini karena mereka tidak pernah memiliki hak sebagai warga negara dan tidak punya pilihan selain patuh sebagai rekrutan. Lanista, pemilik sekolah gladiator, menjalankan ludus, sekolah gladiator. Lanista biasanya membeli pria di pasar budak terbuka. Jual beli gladiator terjadi di seluruh kekaisaran Romawi dan diawasi ketat oleh pemerintah. Kemenangan beruntun Romawi kuno di medan perang terus meningkatkan arus masuk gladiator. Mengapa? Pasalnya, tentara musuh yang tertangkap dibagi-bagi dan sebagian dikirim untuk bertarung di arena. Banyak lanista menjalankan kelompok gladiator mereka dengan tangan besi. Mereka memegang kekuasaan hukum atas hidup dan mati setiap orang di bawah atapnya. Secara sosial, gladiator tersebut adalah golongan terendah, disamakan dengan germo dan aktor. Sebagian besar petarung awal adalah orang-orang yang diperbudak dan penjahat yang dihukum. Namun, prasasti makam menunjukkan bahwa pada abad pertama Masehi, proses perekrutan mulai berubah. Banyak pria bebas mulai secara sukarela menandatangani kontrak dengan sekolah gladiator. Hal itu dilakukan dengan harapan mendapatkan ketenaran dan uang. Para sukarelawan ini termasuk pria yang menghadapi kesulitan ekonomi yang parah dan mantan tentara. Mereka menyerahkan diri kepada seorang lanista di bawah Auctoramentum Gladiatorium. Kontrak sukarela biasanya berlangsung selama 3 tahun. Sebelum diterima, seorang sukarelawan membutuhkan izin dari hakim. Setelah itu ia akan menjalani pemeriksaan fisik untuk menentukan apakah ia mampu menghadapi pelatihan dan pertarungan yang brutal. Pemeriksaan tersebut juga menentukan jenis pelatihan yang akan diterimanya. Sekolah-sekolah mengajarkan gaya yang sangat spesifik yang sesuai dengan tinggi badan, bentuk tubuh, dan kecepatan setiap siswa. Setelah ditugaskan ke suatu kelas, seperti retiarius yang melibatkan pertarungan menggunakan alat-alat memancing, seperti jaring berbobot, trisula, dan belati, seorang petarung biasanya tidak dapat berganti gaya. Sekolah gladiator pertama yang dikenal sebagai Ludi didirikan sekitar abad kedua sebelum Masehi. Setelah tiba, para gladiator segera ditugaskan kepada dokter khusus dan ditempatkan di bawah pengawasan seorang lanista. Rekrutan baru masuk sebagai novicii dan maju menjadi tirones gladiatores. Ketika Augustus berkuasa pada tahun 27 sebelum Masehi, pemerintah Romawi memperketat kendalinya atas permainan publik dan semakin banyak gladiator yang sejak saat itu dilatih di sekolah-sekolah yang dikelola negara. Para ahli memperkirakan ada lebih dari 100 sekolah gladiator di seluruh kekaisaran. Gladiator dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut Familia Gladiatoria. Ludus Magnus adalah sekolah teratas di Roma. Sekolah ini dibangun oleh Kaisar Domitianus antara tahun 81 dan 96 Masehi, tepat di sebelah timur Kolosseum. 3 sekolah terkenal lainnya beroperasi di sampingnya, Ludus Dacicus, Ludus Gallicus, dan Ludus Matutinus. Seiring kemajuan seorang gladiator, ia naik melalui tingkatan pelatihan yang disebut Palus, dengan Primus Palus sebagai yang tertinggi. Bila sudah berada di posisi tertinggi, gladiator dapat mengajar dan mewariskan keterampilannya. Pelatihan sangat intens dan terbuka untuk umum. Ludus Magnus misalnya memiliki sekitar 3.000 tempat duduk penonton. Lanistai menjaga agar anak buah mereka tetap dalam kondisi baik dan diberi makan dengan baik. Bagi Lanistae, gladiator adalah investasi finansial yang serius. Di luar ketenaran dan kekayaan, gladiator menjadi bagian dari kelompok yang erat dan dikenal karena keberanian dan kesetiaan mereka. Meskipun sebagian besar memiliki umur pendek, beberapa memenangkan cukup banyak pertandingan. Bila sering menang, mereka mendapatkan kebebasan atau peran sebagai pelatih. Hadiah utama bagi para pemenang berupa rudis. Rudis adalah pedang kayu yang melambangkan kebebasan yang diperoleh dengan susah payah.
Apa yang telah dibangun Romawi kuno adalah sistem perekrutan manusia yang dirancang dengan cermat, sebagian melalui pasar budak, sebagian melalui wajib militer, dan sebagian melalui kontrak sukarela. Perekrutan ke dalam ludus juga dilakukan melalui perpaduan antara keputusasaan dan perhitungan keuangan yang dingin. Hal tersebut dilakukan dengan menyatukan berbagai jenis orang buangan ke dalam satu mesin kendali yang terpadu. 3 dari setiap 5 orang bahkan tidak pernah mencapai ulang tahun ke-20 mereka. Kemungkinan seorang gladiator profesional benar-benar terbunuh dalam satu pertarungan, setidaknya selama abad pertama Masehi, mungkin 1:10. Terlepas dari asalnya, gladiator memberi penonton tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikan semua hal yang dihargai Romawo, seperti kehebatan mental dan fisik serta keberanian. Di balik sorak-sorai arena, ada kisah manusia yang dipaksa memilih antara bertahan atau dilupakan oleh sejarah.